Karena pengucapan selamat Natal kepada kaum Nasrani merupakan wilayah ijtihadi, merupakan wilayah yang tidak ada nas secara spesifik, maka ada ruang-ruang akal di situ, ruang-ruang istinbat hukum di situ, maka tidak boleh kita jadikan satu kesimpulan, tidak boleh ada monopoli kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabatku, pemirsa channel Tauhid Cinta yang dimuliakan oleh Allah, setiap tahun ketika memasuki bulan Desember itu selalu ada perdebatan yang setiap tahun kok berulang ya. Perdebatan apa itu? Perdebatan tentang halal haramnya kita ini mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudara kita kaum Nasrani. Selalu setiap tahun berulang seperti itu. Padahal kalau kita rujuk kenapa itu perdebatannya menjadi selalu terjadi, memang karena tidak ada dalil dari Al-Quran maupun Sunnah yang memang secara spesifik itu dapat dijadikan sebuah landasan untuk menyimpulkan bahwa hukum mengucapkan selamat Natal itu boleh atau tidak. Oleh karenanya memang hukum mengucapkan selamat Natal itu masuk di wilayah ijtihadi, wilayah yang memang belum qat'i, dalam artian ya memang ruang-ruang perbedaan menjadi niscaya muncul. Oleh karenanya kalau kita bicara tentang apakah hukumnya mengucapkan selamat Natal bagi saudara-saudara kita kaum Nasrani, paling tidak ada dua pendapat yang kemudian berbeda. Pertama, pendapat yang membolehkan. Orang-orang yang membolehkan mengucapkan selamat Natal itu punya rujukan di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. La yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum wal ladzina walam yukhriju min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Jadi ayat ini bicara bahwa Allah itu tidak melarang, membolehkan berbuat baik, berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kita, kepada orang-orang yang tidak mengusir kita dari negeri kita, karena Allah sangat kemudian mencintai orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang selalu berbuat adil. Maka dengan dalil Al-Mumtahanah ayat 8 ini para ulama menyimpulkan bahwa mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudara kita kaum Nasrani itu bagian dari berbuat baik, bagian dari muamalah, bagian dari menghormati mereka, bukan bagian dari wilayah ibadah yang merusak akidah kita. Bahkan Rasulullah itu punya seorang yang membantu beliau, dia seorang Yahudi, tetapi ketika anak itu kemudian dikabarkan sakit, Rasulullah berbuat baik dengan jalan kemudian menjenguknya. Oleh karenanya para ulama mengatakan bahkan yang pertama kali mengucapkan Natal itu Nabi Isa sendiri. Di dalam surat Maryam ayat 33 misalkan Allah mengatakan wassalamu alayya yauma wulidtu, dan sungguh ada salam kesejahteraan kepadaku, kata Nabi Isa, yauma wulidtu, pada hari aku dilahirkan, wa yauma amutu, pada hari aku diwafatkan, wa yauma ub'asu hayya, dan pada saatnya nanti saya dihidupkan kembali. Oleh karenanya sekali lagi sahabat-sahabatku, bagi ulama-ulama yang kemudian membolehkan mengucapkan selamat Natal, yang pertama adalah ini bagian dari berbuat baik, bagian dari interaksi sosial, bagian dari muamalah. Tetapi para ulama ini memberikan catatan, kita harus hati-hati, jangan sampai kemudian akidah kita ternodai dengan mengucapkan selamat Natal. Jadi betul-betul itu bagian sekedar muamalah hablum minan nas,
tanpa kemudian kita meyakini apa yang diyakini oleh kaum Nasrani bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan. Sebab kalau itu terjadi maka akidah kita menjadi tergoyahkan, tercederai, dan itu kemudian menjadi sesuatu yang mudorot saya kira. Bahkan Buya Hamka ketika tahun 1981 mengeluarkan fatwa itu sering disalahpahami. Beliau mengeluarkan fatwa itu haram mengikuti perayaan Natal, bukan fatwa kemudian mengucapkan selamat Natal. Sampai diklarifikasi oleh keluarganya karena setiap tahun itu Buya Hamka dijadikan apa ya, kayak semacam landasan yang berulang-ulang bahwa Buya Hamka mengharamkan mengucapkan selamat Natal. Keluarganya sering setiap tahun kemudian mengklarifikasi yang diharamkan oleh Buya Hamka adalah mengikuti perayaan Natal, karena kalau sudah mengikuti perayaan Natal jatuhnya mengikuti ibadah, jatuhnya kemudian masuk di wilayah akidah. Kenapa kemudian Buya Hamka dan keluarganya sampai mengklarifikasi? Karena ternyata Buya Hamka sendiri walaupun ketika menjadi ketua MUI mengeluarkan fatwa haram mengikuti perayaan Natal, ketika beliau tinggal di Jalan Raden Patah di Kebayoran Baru, di setiap Natalan karena tetangganya itu kebanyakan kaum Nasrani, itu istrinya selalu memasak rendang dan kemudian mengirimkan sendiri kepada tetangga-tetangga yang Nasrani sebagai bentuk interaksi sosial, menghormati mereka dan kemudian mengucapkan selamat Natal. Profesor Dr. Quraish Shihab juga salah satu ulama kita yang membolehkannya dengan catatan bahwa mengucapkan selamat Natal bukan masuk wilayah ibadah, bukan masuk wilayah i'tiqad atau keyakinan, tapi masuk wilayah muamalah, masuk wilayah interaksi sosial maupun hablum minan nas. Bukan hanya itu, kalau kita mau rujuk, banyak sekali ulama-ulama dunia juga membolehkannya. Grand Sheikh Al-Azhar itu jelas sekali di setiap tahunnya kemudian selalu punya sikap yang sama, yaitu membolehkan mengucapkan selamat Natal. Bahkan Grand Sheikh Al-Azhar sekarang, Syekh Ahmad Muhammad Ahmad Thayyib, itu tahun 2018 mengucapkan selamat Natal kepada Paus Fransiskus dan kepada seluruh umat Nasrani di seluruh dunia. Masih banyak yang lain, Yusuf Qaradawi juga membolehkannya, Ali Al-Jumu'ah itu pemimpin fatwa Mufti Mesir juga membolehkan mengucapkan selamat Natal. Kemudian tokoh-tokoh yang lain masih banyak, fatwa ulama Eropa juga membolehkannya, fatwa MUI-nya Mesir itu secara resmi juga membolehkannya, dengan satu alasan yang saya sampaikan tadi, bahwa mengucapkan selamat Natal bukan wilayah ubudiyah tetapi masuk wilayah muamalah atau interaksi sosial. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kelompok yang bertolak belakang dengan kelompok pertama, yaitu mengharamkan atau melarang mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudara kita kaum Nasrani. Mereka berpegang teguh kepada surat Al-Furqan, surat 25 ayat 72. Walladzina la yashhaduna zura wa idza marru billahwi marru kirama. Orang-orang yang menurut surat Al-Furqan ini tidak bersaksi palsu, dan kemudian ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang melakukan hal yang sia-sia, mereka kemudian meninggalkan orang itu karena ingin menjaga kehormatannya. Dari ayat ini mereka mengatakan bahwa kalau kita mengucapkan selamat Natal itu berarti kita ikut bersaksi palsu. Karena apa? Berarti kita meyakini bahwa apa yang diyakini oleh kaum Nasrani bahwa Isa adalah anak Tuhan juga kita ikut meyakininya. Dan itu merupakan hal yang lahwi, hal yang sia-sia. Landasan kedua, para ulama yang melarang mengucapkan selamat Natal adalah hadis riwayat Abu Dawud, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa mengikuti atau mencontoh, menyerupai satu kaum, maka kemudian dia bagian dari mereka.
Jadi para ulama ini dengan hadis ini mengatakan orang yang mengucapkan selamat Natal itu tasabbuh, orang yang ikut-ikutan. Lama-lama kalau ikut-ikutan bukan sekedar kemudian mengucapkan Natal, tapi mereka kemudian juga akidahnya, karena dengan terus mengucapkan selamat Natal dikhawatirkan itu kemudian jatuh ke dalam keyakinan yang keliru, bahkan kepada persaksian yang keliru tadi. Akidahnya kira-kira menjadi ternoda, akidahnya menjadi hilang. Bahkan ada yang mengatakan kalau orang mengucapkan selamat Natal kafirlah dia. Ulama-ulama seperti ini ada juga ulama-ulama yang mendukungnya. Kalau kita kenal misalkan Ibnu Taimiyah gitu ya, itu termasuk ulama-ulama yang melarang mengucapkan selamat Natal. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz gitu, seorang mufti di ulama besar di Arab Saudi, kemudian Syekh Jafar At-Talhawi juga melarang itu. Ulama-ulama kita di Indonesia juga ada kelompok-kelompok yang melarang mengucapkan selamat Natal, karena pengucapan selamat Natal kepada kaum Nasrani merupakan wilayah ijtihadi, merupakan wilayah yang tidak ada nas secara spesifik. Maka ada ruang-ruang akal di situ, ruang-ruang istinbat hukum di situ. Maka tidak boleh kita jadikan satu kesimpulan, tidak boleh ada monopoli kebenaran, tidak boleh yang melarang kemudian mengatakan yang membolehkan menjadi keliru dan kemudian melabeli dengan sesuatu yang sesat atau apapun. Begitu juga yang membolehkan jangan juga kemudian menjudge yang melarangnya dengan sesuatu yang kemudian tidak baik. Dari dua pendapat, baik yang membolehkan maupun yang larang mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudara kita kaum Nasrani, kesimpulannya adalah bahwa karena ini wilayah ijtihadi, wilayah yang memang tidak ada nas dalil Al-Quran yang spesifik memberikan hukum apa ketika kita mengucapkan selamat Natal, maka biarkanlah dua pendapat ini menjadi hidup di tengah-tengah masyarakat, karena masing-masing punya dalil, masing-masing punya punya landasan Quran dan sunnahnya. Yang paling penting adalah mari kita kedepankan dan membiasakan diri untuk melihat perbedaan itu sebagai sebuah pelangi keindahan, bukan perbedaan itu menjadikan kita minna minhum. Kalau tidak sependapat tidak menjadi bagian dari kelompok kita, orang-orang yang berbeda menjadi musuh kita. Yang paling penting adalah saling memuliakan, saling menghormati, tidak ada monopoli kebenaran, baik yang membolehkan maupun yang melarang sama-sama punya pendapat, punya landasan. Kalau itu kita kembangkan, insya Allah perdebatan setiap tahun ini tidak terulang lagi. Yang ada adalah bagaimana kita kemudian mengedepankan akhlak dibandingkan fikih, bagaimana kita mengedepankan menjaga keharmonisan antar keluarga, antar tetangga. Kalau mungkin boleh jadi keluarga kita ada yang Nasrani, kemudian kalau tetangga kita ada yang Nasrani, yang paling penting itu bagaimana kita saling memuliakan dan saling menghormati, lebih kepada wilayah hablum minannas. Semoga ada manfaatnya sahabat-sahabatku pembicaraan tentang bagaimana mensikapi mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudara kita kaum Nasrani. Mudah-mudahan manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.